dianggap cukup mendekati dari tema yang diberikan oleh PNPM. Bapak Ibu, adapun judul dari makalah yang saya buat, nanti makalahnya akan dibagikan oleh saudara panitia. Adapun judulnya adalah Etnomatematik sebagai proyek pendidikan matematika pra, saat, dan pasca pandemi COVID-19. Nah, ini saya Jero Budi Darmayasa. Nah, pertama kajian ini adalah ada 5 hal yang akan kita diskusikan. Pertama adalah isu di bidang pendidikan dan kebudayaan yang saat ini. Yang kedua adalah etnomatematik itu apa. Kemudian yang ketiga, dimensi etnomatematik sendiri. Kemudian peran pemerhati pendidikan matematika, dan yang terakhir adalah diskusi. Bapak Ibu, peserta webinar, izinkan saya memanggil Bapak Ibu, baik selaku mahasiswa, selaku guru, selaku peneliti, selaku dosen, ataupun selaku masyarakat pada umumnya. Saya memanggil Bapak Ibu pada acara ini adalah dengan sebagai pemerhati pendidikan matematika. Dan harapannya setelah kita diskusi nanti selama beberapa menit, Bapak Ibu bagi yang baru mengenal etnomatematik mampu mengidentifikasi etnomatematik dari budaya di lingkungan sekitarnya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa melakukan penelitian dan publikasi di bidang pendidikan etnomatematik, kita bisa bertukar pandangan yang tentunya kita saling memperkaya wawasan dalam bidang etnomatematik. Yang kedua, harapannya Bapak Ibu mau para pemerhati etnomatematik mampu merancang proyek etnomatematika. Nah, dalam hal ini ternyata saya menyapa Bapak Ibu dari tempat masing-masing. Dari sini saya dari Kalimantan Utara menyapa lewat webinar ini. Tentu ini adalah suatu kemajuan teknologi yang menjadi tantangan kita. Namun hal lain yang tidak boleh kita abaikan adalah kita memiliki kebudayaan yang sangat beragam, sehingga arus deras globalisasi dan teknologi ini jangan sampai membuat pelestarian nilai-nilai luhur kebudayaan kita menjadi terhambat. Dan dalam hal ini kita semua pemerhati pendidikan matematika bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 2 hal yang saya garis bawahi di sini adalah kata pendidikan dan kebudayaan. Itu artinya pendidikan dan kebudayaan kita adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, dan bahkan di landasan filosofis kurikulum 2013 yang sedang berlaku saat ini adalah memakai budaya sebagai landasan yang utama. 2 dari di sana landasan filosofisnya adalah melihat budaya sebagai akar pendidikan. Nah, di samping itu, kita semua, saya yakin para pemerhati pendidikan matematika selalu ingin melihat isu atau tren apa terbaru saat ini. Nah, kita tentu semua sudah menyadari bahwa tren saat ini adalah adanya Merdeka Belajar di pendidikan dasar dan menengah, begitu juga adanya Merdeka Belajar, kampus belajar di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, situasi ekstrim seperti saat ini, pandemi COVID-19 ini, membuat kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan bahkan saat ini kita diskusi dari rumah. Nah, oleh karena itu, inilah tren 3 hal yang menjadi dasar, menjadi sorotan bagi saya. Lalu apa yang sama dari 3 ini tanpa mengesampingkan hal-hal lain yang penting di bidang pendidikan, saya menyoroti satu tentang adanya proyek. Di kurikulum 2013 disebutkan bahwa salah satu rekomendasi model pembelajaran adalah project based learning. Di Merdeka Belajar disebutkan bahwa penilaian oleh pendidik terhadap peserta didik itu tidak mesti harus tes, boleh proyek kolaboratif. Dan di Merdeka Belajar Kampus Merdeka bahkan 7 dari 8 aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa 3 semester di luar program studinya itu ada di luar kampus dan ada dalam bentuk proyek, yaitu proyek independen, kemudian kegiatan kemanusiaan, kemudian ataupun ikut penelitian dengan peneliti profesional. Di sisi lain, ketika kita belajar dari rumah, guru memiliki variasi yang sangat beragam dalam memberikan tugas kepada peserta didiknya. Dalam hal itu, maka tidak untuk kemungkinan konteks kehidupan sehari-hari
proyek bersama dengan keluarga itu akan diberikan oleh guru. Bahkan seperti panduan belajar dari rumah yang diedarkan oleh Kemendikbud atau yang ditayangkan di TVRI biasanya menyajikan konteks-konteks dunia nyata dalam pembelajaran matematika. Nah, namun di sisi lain, di samping pendidikan tadi, 3 isu yang tadi, kita juga, saya secara pribadi memiliki pandangan bahwa kita semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang ada pada budaya kita. Pertanyaannya sekarang, sebagai pemerhati pendidikan matematika, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang efisien dan berkualitas di tengah kondisi ekstrim ini, dan bagaimana kita bisa mengantisipasi agar aktivitas atau misalnya pembelajaran pasca pandemi ini juga pelajaran matematika bisa meningkat kualitasnya dari yang sekarang atau sebelumnya sebagai bentuk antisipasi kita. Nah, jawabannya adalah salah satu adalah etnomatematik, Bapak Ibu. Jadi kenapa etnomatematik? Bukan karena saya fokus di sini, tetapi tidak mengesampingkan alternatif-alternatif lain. Etnomatematik saya anggap sebagai satu alternatif yang pas ketika kita ingin memberikan kontribusi dalam pembelajaran matematika dan pelestarian budaya lewat matematika atau pembelajaran matematika. Nah, para pemerhati pendidikan matematika yang saya hormati, saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu, saudara semuanya sudah sempat membaca pernyataan atau tulisan atau kutipan, statement dari Ambrosio dalam salah satu terbit publikasi ilmiahnya yang mengatakan bahwa etnomatematik itu adalah konsep di mana bertujuan untuk memberikan atau membuat jembatan penghubung antara budayawan, antropolog, dan matematikawan ketika melihat bentuk lain dari matematika formal, matematik yang diajarkan, maksudnya yang kita kenal di sekolah formal gitu. Nah, akhirnya melalui publikasi, kemudian penelitian konsep atau bidang kajian etnomatematik ini menyebar dengan luas dari satu negara ke negara lain, publikasi mulai bermunculan, dan ahli-ahli lain seperti Scott tahun 2001 itu menuliskan bahwa etnomatematik dipilah menjadi merupakan gabungan dari 3, yaitu etno, matema, dan tik. Etno ini berkaitan dengan budaya, matema ini berkaitan dengan matematik seperti menghitung, memprediksi, kemudian menjelaskan dan sebagainya. Tik ini adalah teknologi dan seni. Nah, jadi di situ kelihatan bahwa di matematika di tengah menjadi penghubung antara budaya yang dimiliki oleh bangsa kita dengan teknologi, kemajuan teknologi yang berkembang dari negara-negara, dari berbagai negara. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, riset-riset terus berkembang sehingga pada peneliti pendidikan matematika Rosa dan Ore itu membuatnya menjadi kelihatan lebih simpel, lebih menarik bagaimana etnomatematik digambarkan sebagai irisan dari 3 bidang ilmu yang berbeda, yaitu antropologi budaya, matematika, dan pemodelan matematika. Saya terus terang jatuh cinta pada definisi ini. Jadi ini yang saya pakai untuk sebagai dasar penelitian-penelitian saya, termasuk disertasi ataupun pasca disertasi kemarin ini. Nah, di sana ada antropologi budaya. Dalam konferensi di beberapa bulan yang lalu di akhir tahun 2019, saya sempat menyimak paparan narasumber bahwa apa yang tertuang, apa yang tercatat di Badan Pelestarian Budaya, itulah yang budaya. Tetapi saya terinspirasi dari konferensi di Padang pada tahun 2016 bahwa Ibu Jusmelia waktu itu dan Prof. Sigit sempat menyampaikan bahwa budaya, Bu Dr. Jusmelia waktu itu menyampaikan bahwa budaya itu kita bisa mengacu ke bukunya Prof. Kuncharaningrat, di mana ada 3 wujud budaya dan ada 7 unsur budaya. Ketika setiap wujud budaya, baik berupa adat istiadat, sistem sosial, atau kebudayaan fisik ini dipilah, dilihat unsur-unsurnya 7 itu, maka kita akan menemukan kerangka budaya seperti yang ada di bukunya Prof. Kuncharaningrat tahun 2015, ada 21 kombinasi wujud dan unsur budaya. Nah, kalau
Bapak Ibu pemerhati pendidikan matematik perhatikan, ternyata 2 dari 3 wujud budaya ini bentuknya bukan bentuk fisik, tetapi dia dalam bentuk sistem pengetahuan, dalam bentuk adat istiadat, bukan dalam bentuk artefak. Nah, oleh karena itulah Kemendikbud pada tahun 2013 mengamanatkan lewat Permendikbud nomor 106 tentang warisan budaya tak benda, yaitu dengan tujuan salah satunya adalah pelestarian. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu cermati di Permendikbud nomor 106 itu, maka hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kaltara yang termuda ini, sudah melakukan pencatatan, inventaris, dan melakukan pelaporan terhadap budaya-budaya yang ada di lingkungan administratifnya. Bahkan di Kaltara yang termasuk provinsi ke-34 ini, sudah ada 19 warisan budaya tak benda yang teridentifikasi. Itu baru yang teridentifikasi. Yang tercatat. Saya meyakini ada lebih dari itu nantinya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu pemerhati pendidikan matematik yang fokus ke etnomatematika, saya yakin di daerah Bapak Ibu, di lingkungan Bapak Ibu, ada warisan budaya tak benda. Artinya di luar yang bentuk artefak, ada yang tak benda ini yang bisa teridentifikasi, tercatat dan mudah diakses di internet ini. Nah, itu. Nah, untuk itu mengacu pada definisi, kemudian bagaimana kita melakukan mengenali budaya, maka penelitian banyak sudah dilakukan di Indonesia. Jadi ini salah satu yang saya terkesan dengan risetnya Saudara Andika Setiawan dan kawan-kawan di situ. Di sini bagaimana masyarakat Baduy itu memasang kayu di kaki dari lumbung padinya itu untuk mengatasi atau mencegah tikus naik. Namun secara kasat mata, kalau kita melihat bahwa bentuk kayu yang ada itu di gambar itu adalah bentuknya lingkaran. Tetapi konsep-konsep di balik itu, sistem pengetahuan yang ada di balik itu, bagaimana cara memunculkan itu, tentu harus ditanyakan langsung kepada mereka ataupun melalui analisis dokumentasi yang ada, dokumentasi yang ada di masyarakat itu. Kemudian yang kedua, saya sempat membaca penelitian Saudara Haryanto dan kawan-kawan tentang rumah kaki seribu di Papua Barat. Wah, ini rumah kaki seribu, bukan hewan kaki seribu, Bapak Ibu. Ya, jadi rumah kaki seribu kita lihat begitu banyak tiangnya. Nah, ternyata yang menjadi fokus di situ adalah bagaimana simpul-simpul tali pengikat antar kayu pada dinding dan lantai sehingga itu menjadi kokoh, stabil, dan kencang. Dan ternyata Prof. Toto dan kawan-kawan, Pak Subanji, kemudian Pak Arianto di situ menemukan bahwa ada konsep-konsep geometri di situ, termasuk geometris, triangular geometris yang digunakan oleh masyarakat di sana. Nah, selanjutnya saya melakukan penelitian, ini sudah terpublikasi juga. Ini adalah salah satu sarana yang digunakan oleh masyarakat Bali Mula atau masyarakat Bali pada umumnya untuk pada acara-acara adat dan keagamaan, di mana dalam klakat ini itu bahannya kayu, bambu. Saya persilakan Bapak Ibu memperhatikan sebentar, kira-kira konsep matematika apa yang ada pada gambar ini, sekilas dilihat, kan? Nah, tujuan saya yakin pengalaman Bapak Ibu, kemudian interest Bapak Ibu terhadap materi matematik tertentu itu akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana kita bisa mengenali, mengidentifikasi konsep matematika atau rumus-rumus pemodelan-pemodelan matematik yang secara formal ada pada pada klakat itu. Yang tadi klakat ini barisnya ada 3, kolomnya ada 3, dan lubangnya ada 9. Yang paling sederhana adalah barisnya 2, kolomnya 2.
Kemudian saya sempat mendokumentasikan plakat di sini yang barisnya 5, kemudian kolomnya 5. Nah, dari sini Bapak Ibu pasti sudah terpikir konsep matematika apa yang ada. Nah, itu. Tetapi yang kedua, setelah saya dalami ternyata setiap penambahan satu baris dan satu kolom pasti ada penambahan 2 bahan. Oleh karena itu, bagaimana kita memprediksi banyaknya bahan dari banyaknya baris atau kolom, itu tentu terhubung dengan materi matematika di SMP barangkali. Tetapi setelah saya diskusi setelah mewawancarai satu anak siswa SMP pada saat itu 2016, ternyata saya menemukan bahwa siswa menjawab bahwa bahan untuk lubang kesekian itu ditemukan dengan menggunakan barisan aritmatika, bukan fungsi, bukan bilangan kuadrat yang saya tadi berikan pandangan atau gambaran ke Bapak Ibu. Nah, sekarang di sisi lain penggunaannya bisa dalam bentuk seperti ini, 2 bangun yang berbeda, yang kiri dan yang kanan. Tentu ini bisa dijadikan konteks dalam membuat soal yang lebih tinggi tingkatnya dari soal yang tadi dalam bentuk bangun datar, tentunya tadi masih dalam bentuk bangun datar, tetapi di sini sudah menjadi konsep bangun ruang yang bisa dikombinasikan dengan materi-materi baik fungsi, barisan aritmatika, kemudian ataupun bilangan kuadrat tadi. Oke, selanjutnya saya juga menemukan selama penelitian sekitar 10 bulan bahwa rumah tradisional masyarakat Bali Mula dan juga yang ada di masyarakat Bali secara umumnya, ini disebut rumah Saka Roras, di mana Saka itu adalah tiang atau pilar, Roras itu adalah 12. Yang pada umumnya ada yang 16, ada yang 8, ada yang 6, tetapi yang banyak sebagai rumah utama adalah Saka Roras ini. Yang menarik adalah dari dokumen kuno yang sudah dibukukan oleh beberapa penulis, itu ditemukan bahwa aturan untuk menentukan tingginya pilar bergantung pada panjangnya jari telunjuk kepala keluarga yang akan bangun rumah. Di situ bisa kita lihat, kita temukan bahwa panjang jari telunjuk kepala keluarga A tentu kemungkinan besar ya, peluangnya untuk berbeda dengan kepala keluarga yang lain sangat besar. Nah, oleh karena itu kita bisa menemukan bahwa panjangnya jari telunjuk sebagai variabel X. Nah, Bapak Ibu sudah bisa menemukan bahwa konsep matematik apa yang bisa kita temukan dari budaya atau sistem teknologi yang ada di masyarakat Bali ini. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan dikalikan dengan koefisien tertentu, panjangnya jari telunjuk yang disebut arai, itu kemudian ditambahkan dengan pengurip istilahnya. Pengurip itu, huruf itu hidup. Jadi artinya kalau hanya dikalikan begitu dengan koefisien 19, 18, 17, 20, 21, 25, atau 23, itu dipercayai akan memberikan pengaruh yang tidak baik pada penghuni dan keluarganya nanti. Oleh karena itu ditambahkan pengurip. Pengurip ini bisa sepanjang buku dari salah satu jari, atau 3 jari, 2 jari, atau banyak aturannya di situ. Nah, oleh karena itu akhirnya yang ditemukan menjadi regresi linier atau regresi linier berganda. Nah, baik Bapak Ibu, pemerhati pendidikan matematika, contoh-contoh penelitian yang sudah saya kutip tadi itu hanya contoh kecil. Saya yakin seperti teman-teman di sini banyak yang saya lihat tadi yang sempat hadir, seperti Ibu Diana dari Unpad, kemudian teman-teman yang lain juga Pak Bagus, kemudian teman-teman lain banyak yang sudah melakukan penelitian dan publikasi. Tadi tidak sempat saya citasi dalam makalah saya. Oleh karena itu ketika kita melakukan penelitian, kita memiliki ketertarikan yang berbeda, kita memiliki background atau kekuatan dalam bidang matematik yang berbeda, kita juga memiliki background budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang Bapak Ibu lakukan, yang saudara-saudara lakukan, bisa saja dalam bentuk bidang kependidikannya, bisa dalam bentuk filsafatnya, epistemologinya, bisa dalam bentuk sejarahnya, bisa dalam bentuk politis, bila dalam bentuk konsep-konsep, bisa juga dalam bentuk kognitif. Oleh karena itu, ada publikasi terbaru yang menuliskan bahwa ada 6 dimensi etnomatematik
seperti yang bisa Bapak Ibu cermati dan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pertanyaannya sekarang sesuai dengan tema, lalu proyek apa yang akan Bapak Ibu pemerhati lakukan di tengah pandemi COVID ini atau pasca pandemi COVID? Nah, itu kembali ke peran Bapak Ibu lagi. Kalau Bapak Ibu selaku mahasiswa atau selaku dosen, maka Bapak Ibu bisa melakukan penelitian. Bisa melakukan penelitian tentang etnomatematik. Saya sudah contohkan tadi. Saya sudah, bukan contohkan, sudah berikan gambaran bahwa sangat mudah untuk mengidentifikasi budaya-budaya apa saja yang ada di sekitar Bapak Ibu dengan mengetik kata kunci warisan budaya tak benda di browser Bapak Ibu. Maka akan ditemukan. Setelah itu tinggal Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu memiliki kekuatan, memiliki kelebihan bahwa Bapak Ibu menguasai matematika dan mampu dengan cepat mengidentifikasi etnomatematik yang ada di budaya itu. Nah itu. Jadi bisa Bapak Ibu menulis proposal jika ada ketertarikan waktu untuk penelitian. Atau bisa juga Bapak Ibu jika sebagai guru atau dosen, dalam hal untuk kepentingan pengajaran, Bapak Ibu bisa men-searching etnomatematik apa saja yang sudah dipublikasi oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian dari etnomatematik itu bisa di-searching di lembaga pengindeks. Di sini saya contohkan seperti DOAJ, tetapi ada Sinta, ada Garuda, kemudian ada IOP, kemudian banyaklah ada. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki list masing-masing dan caranya untuk mengakses. Setelah itu sehingga Bapak Ibu bisa membuat pembelajaran atau proyek. Saya contohkan seperti ini. Nah, dalam temuan saya penelitian di Bali di naskah etnomatematik Astakosala-Kosali tadi, selain masalah bangunan rumah, tingginya pilar, tingginya rumah, ditemukan bahwa luas pekarangan dari seseorang yang ingin membangun rumah itu bisa diatur atau bergantung pada panjangnya depa. Depa itu bisa dilihat di gambar yang kanan ini, itu bisa rentangan dari ujung telapak kaki sampai ujung tangan ditempelkan di telinga ke atas, atau rentangan tangan dari kiri ke kanan, kedua kanan, atau antara satu kaki dan satu tangan seperti ini. Ini saya ambil dari bukunya Widana tentang Astakosala-Kosali. Nah, di situ ada ukuran bahwa ukurannya berbeda. Ukuran gajah, ukuran dwaja, ukuran reksa, ukuran singa. Ini beda. Bahkan dalam satu ukuran itu ada dua yang berbeda, yaitu 15 kali 14 depa, kemudian 11 kali 10 depa, dan sebagainya. Jadi proyeknya seperti apa? Bapak Ibu bisa menggunakan warisan budaya ini untuk memberikan proyek pada siswa untuk merancang seandainya dia akan membangun rumah setelah lulus sekolah nanti dan memiliki lahan yang mencukupi, maka ukuran mana yang dipilih. Lalu setelah ukuran mana yang dipilih, berapa luasan tanah. Kemudian kalau dia misalnya ingin membeli tanah, lalu berapa biaya kira-kira diperlukan. Nah, itu proyek yang sifatnya nanti lebih luas. Nah, itu salah satu contoh. Tapi saya yakin Bapak Ibu memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, lalu bagaimana kalau masyarakat? Masyarakat bisa melakukan proyek dalam bentuk pelestarian budaya, berkolaborasi dengan guru, berkolaborasi dengan peneliti, berkolaborasi dengan dosen, bagaimana warisan-warisan budaya itu tetap lestari. Apabila harus diperombakan misalnya, tentu itu tidak dilarang dalam Permendikbud nomor 106 tahun 2013. Sehingga saya bisa menyampaikan bahwa mahasiswa atau peneliti bisa melakukan penelitian atau bisa melakukan publikasi, menulis buku ajar, menulis buku teks, membuat poster, dan sebagainya. Guru dan dosen bisa merancang pembelajaran dalam bentuk proyek berbasis etnomatematik, bisa menulis buku ajar, bisa menulis book section atau book chapter, bisa menulis handout, dan sebagainya. Atau merancang media pembelajaran yang berbasis etnomatematik. Atau bahkan membuat video pembelajaran untuk menyebarluaskan etnomatematik, misalnya dalam video-video tutorial ataupun video-video pembelajaran yang kira-kira diperlukan nanti oleh siswa kita atau masyarakat secara luas. Nah, bagi masyarakat umum, saya bisa menyarankan bahwa bisa berkolaborasi atau dengan terbuka untuk kolaborasi dengan peneliti ataupun para pendidik, memanfaatkan budaya, nilai-nilai luhur budaya pembelajaran sebagai bentuk pelestarian. Nah, itu pemikiran-pemikiran saya. Semoga nanti Bapak Ibu pemerhati pendidikan matematika bisa memberikan masukan-masukan ke saya ataupun kita saling memberi masukan dari pengalamannya. Saya rasa begitu, saya kembalikan ke saudara moderator Pak Dr. Agus Manto.
Ya, terima kasih Bang Jero, Pak Jero atas pemaparannya. Untuk Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan Pak Jero tentang apa itu etnomatematik dan bagaimana kita dalam setiap peran kita bisa menggunakan etnomatematik, khususnya dalam proses pembelajaran dan atau penelitian. Pak Jero, ini saya buka sesi tanya jawab langsung atau masih ada yang perlu dibahas dulu? Ya, silakan. Sudah. Sementara sudah. Oke, ya terima kasih. Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, itu di Zoom ada tersedia menu untuk chat. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan. Atau melalui chat, atau jika ingin langsung bertanya langsung dengan video juga silakan. Tapi kami mohon supaya sama-sama menjaga ketertiban dengan tetap mute video jika tidak sedang berbicara, begitu ya. Oke, kami persilakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya dengan chat atau langsung. Ayo, silakan. Le, itu ada angkat tangan, Le. Oh ya, langsung aja Pak, silakan. Pak Samsul ya? Ada Pak Komang Suparsawan itu sepertinya. Iya, ada Pak Samsul. Ke Pak Samsul dulu ya. Pak Samsul dulu, silakan Pak Samsul. Itu videonya di unmute dulu supaya kedengeran. Oh ya, oke, udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agusmanto Dauruk. Terima kasih Pak Jero atas paparannya. Ini sangat menarik lagi bahwasanya ternyata yang di dekat kita di situ ada nilai, ya, ada sesuatu hal yang bisa kita eksplorasi, tentunya berkaitan dengan tata nilai yang berhubungannya dengan matematika itu sendiri. Artinya apa? Eksplorasi terhadap matematika itu ini mengindikasikan tidak usah jauh-jauh, tapi di dekat kita, ya, di sekeliling kita itu semuanya kita bisa nilai, kita bisa eksplorasi dengan matematika itu sendiri. Akan tetapi begini, terkadang kita, ini Pak Jero, yang menjadi pertanyaan kita itu sense terhadap budayanya itu yang mungkin belum muncul, begitu ya. Bagaimana membangun sense atau istilahnya ngah terhadap budaya ini bisa dikaitkan dengan tata nilai yang ada di matematika. Bagaimana tips-tipsnya atau cara-caranya untuk membangun itu supaya kita melihat sesuatu apapun di sekitar kita itu bisa gagasan-gagasan terkait matematikanya itu muncul. Mungkin itu saja Pak Jero. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab Bang Jero. Baik, terima kasih Pak Samsul atas pertanyaan dalam hal ini. Sebenarnya di awal-awal saya mempelajari matematik di tahun 2000, maksudnya di awal-awal studi itu tertarik dengan matematik. Yang paling mendasari adalah bagaimana kita bisa membawa matematika ke dalam kelas, tetapi tidak terlalu jauh dari kebiasaan kehidupan sehari-hari mereka. Ada teori yang mengatakan bahwa kita semua ketika berangkat ke sekolah itu kita sudah memiliki pengalaman-pengalaman atau yang seperti kertas yang sudah ditulis itu, teori tabula rasa itu kan. Atau di dalam pendidikan matematika sendiri ada yang mengatakan bahwa matematik atau setiap siswa itu sudah memiliki pengalaman tersendiri
memiliki budaya sendiri. Lalu saya berpikir, budaya itu, lalu apa budaya itu? Kalau kita pakai definisi bahwa etnomatematik itu adalah irisan dari pemodelan matematik dan antropologi budaya, lalu apa itu budaya? Makanya itu saya mengacunya dari kerangka budaya yang ditulis oleh Prof. Kuncharaningrat. Baik dari sisi wujudnya ada 3, dari sisi unsurnya ada 7. Nah, dari situlah akhirnya bergerak kita mengidentifikasi. Oh, ternyata mata pencaharian masuk. Mata pencaharian berarti sebagai kita pendidik masuk, gitu kan? Apalagi Ambrosio di awal menyatakan bahwa budaya yang dimaksud itu bisa saja matematik yang diterapkan oleh sekelompok pekerja, oleh siswa pada usia tertentu, atau oleh kelas-kelas profesional. Berarti budaya ini bisa sangat tidak harus kita berpikir budaya itu adalah yang sudah lampau-lampau seperti yang saya contohkan tadi. Bisa saja bahkan salah satu disertasi yang saya baca di baru teman S3 lulusan Unsri itu dia meneliti tentang matematika futsal. Nah, tapi dalam hal ini saya belum mencermati secara detail apakah itu disebut sebagai etnomatematik secara umum atau tidak. Tetapi dalam artian kalau kita mengacu dari kerangka budaya tadi, kita bergeraknya, maka saya yakin Pak Sam, kita tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi. Saya rasa begitu, Pak Manto. Saya kembalikan. Ya, terima kasih, Pak Samsul. Saya kira itu jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Jero bisa menjawab pertanyaannya ya. Sebentar saya mau menyapa dulu untuk ada Prof. Joshua, saya lihat join di room kita kali ini. Selamat siang, selamat sore Prof. Joshua. Sama ada juga Prof. Budi. Selamat siang Prof. Oke. Disapa deh. Ya, ini sepertinya Prof. Budi ingin bertanya ini ya, ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Prof. Budi. Iya, tadi sudah saya tulis ya sebetulnya. Ini terima kasih banyak ya. Cuman maaf agak terlambat karena tadi ada bareng ya dengan yang seminar S3 matematik. Mungkin Pak Jero terima kasih ya tadi paparannya menarik tentang budaya Bali begitu ya. Cuma kalau sekarang mungkin ada yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ya Pak tentang pemajuan budaya. Yeah. Nah itu kira-kira apa yang bisa dikaitkan ya, misalnya kan ada untuk manuskrip atau misalnya untuk tradisional, mungkin misalnya teknologi. Nah, kalau yang dikaitkan ke etnomatematika, menurut Pak Jero gimana Pak? Terima kasih. Ya, langsung aja Pak Jero, silakan. Baik, terima kasih. Pak Budi, terima kasih banyak atas kehadirannya di room ini. Suatu kehormatan bagi kami, bagi saya pribadi. Nah, terkait undang-undang yang Prof sampaikan barusan, memang saya belum banyak mengkaji untuk undang-undang itu. Kebetulan di proposal terakhir yang saya susun, saya lebih cenderung masih lebih fokus kepada warisan budaya tak benda dalam Permendikbud yang sempat saya singgung tadi. Namun kalau Prof mengulas sedikit tentang, maksudnya ada tentang manuskrip, kemudian tentang kemajuan teknologi dan sebagainya, akhirnya sejauh ini saya secara pribadi selaku pemerhati, saya menyebutnya saat ini memperhatikan etnomatematik, maka ketika saya bergerak dari tadi yang saya sebut unsur kerangka kebudayaan tadi itu, maka kita pasti mendapatkan celah untuk mengaitkannya itu. Meskipun dalam artian justru yang menjadi pemikiran saya sejak menulis disertasi kemarin tentang keberlanjutan penelitian saya adalah bagaimana ketika bagaimana ketika warisan-warisan budaya yang sudah lampau itu sudah tereksplorasi semua, lalu bagaimana kita melakukan kekontinuan dari riset kita. Nah, itu menjadi pemikiran yang sedikit mengganjal saya pada saat menulis disertasi. Namun kembali ketika saya melihat kembali lagi ke kerangka budaya, maka akan selalu ditemukan hubungan antara matematik dan budaya yang kita sebut sebagai etnomatematik ini. Begitu pemikiran saya seperti itu, Prof. Ya, baik, terima kasih Pak Jero ya. Mungkin tadi yang dicontohkan Pak Jero malah masuk di teknologinya ya, tradisional kan tadi kan bangunan ya. Yang bangunan di Bali gitu kan ada. Jadi betul. Bagaimana kita falsafah dari masyarakat Bali gitu kan, dan betul. tentunya kan harusnya dilestarikan.
Hanya mungkin sekarang kalau misalnya dengan kemajuan justru budayanya sendiri atau kemajuan teknologi ya. Kadang-kadang kan seperti di Sunda ya, udah mulai hilang juga ya rumah-rumah asli adatnya. Nah itu yang mungkin bagaimana pemerintah, baik pemerintah daerah maupun masyarakatnya tetap menjaga pelestarian budayanya, karena kan itu mengandung ya nilai-nilai ya. Misalnya apa harus seperti apa. Seperti tadi yang itu salah satunya mungkin untuk ke teknologi. Ya bahkan kalau di Jawa Barat yang beberapa termasuk yang saya baca dari pertemuan-pertemuan Prof di Unpad sama teman-teman etnomatematik itu ada tentang pertemuan, ternyata pertemuan artinya penentuan jodoh, itu seperti yang Ibu Diana singgung, itu ternyata di Jawa Ibu Neken juga sempat mempublikasikan, di Bali saya menemukan juga di salah satu naskah tentang itu. Namun menariknya adalah ada perbedaan-perbedaan sedikit cara pandang kita menemukannya gitu. Makanya tadi di paparan saya ketika melihatkan suatu kelakat, ternyata saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu termasuk Prof mungkin tadi adalah apa yang bisa diidentifikasi dari situ gitu. Seperti itu sebenarnya yang ini. Baik Pak, terima kasih banyak, sukses ya. Terima kasih terima Pak kasih Prof. Terima kasih Prof Budi. Sementara kita jawab dulu, ini ada beberapa chat yang masuk untuk pertanyaan ya Pak Jero ya. Ini ada pertanyaan dari Rahmaniah Mirza dengan pertanyaan yang sama dari Pak Muhammad Ridwan dari SMA 1 Rangkas Bitung, Banten. Pertanyaannya, untuk penelitian etnomatematik ini, tahapan atau metode apa yang cocok digunakan dalam penelitian etnomatematik? Ya, begitu Pak Jero. Baik, ini menarik sekali. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Mohon maaf saya tidak mengingat yang disebut oleh Manto namanya, tapi Bapak Ibu pemerhati pendidikan matematik yang sudah berpartisipasi tadi. Pertanyaan ini sempat ditanyakan oleh Pak Dr. Joko dari Purwakarta beberapa minggu yang lalu. Beliau menanyakan adakah metodologi khusus untuk etnomatematik gitu. Nah, karena saya walaupun saya akhir-akhir ini membaca beberapa jurnal tentang etnomatematik, tetapi saya yakin banyak yang terlewatkan. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa kalau penelitiannya di eksplorasi, masih di tatanan skema penelitian dasar, eksplorasi, sejauh ini kebanyakan masih mengacu ke penelitian kualitatif, baik itu penelitian studi kasus, etnografi yang banyak dilakukan itu, misalnya etnografi, metodologinya. Tetapi dalam disertasinya Prof. Willy dari Filipina, Prof. Wilfredo, itu ada di halaman di salah satu babnya menulis metodologi penelitian etnomatematik, tetapi tidak dibahas secara secara detail. Beberapa teman yang nulis disertasi di UPI kemarin juga menggunakan itu, tetapi di situ tidak detail sekali. Nah, itu dari skema penelitian dasar. Lalu kalau Bapak Ibu ingin di tataran di kelas, misalnya mau lakukan eksperimen, tentu Bapak Ibu bisa mencari artikel, tadi saya tuliskan di situ, ada artikel-artikel publikasi yang sudah memetakan antara konsep budayanya apa, konsepnya apa. Saya contohkan tadi tentang penentuan luas penentuan luas pekarangan rumah, lalu berhubungan dengan luas persegi panjang. Kalau begitu berarti Bapak Ibu bisa lakukan penelitian tindakan kelas, bisa pakai metodologi penelitian tindakan kelas. Eksperimen, kuasi eksperimen, saya yakin bisa. One shot case study juga memungkinkan, itu tinggal statistiknya, situasinya seperti apa. Nah di project saya tuliskan tadi di bagian ending bahwa Bapak Ibu bisa mengembangkan video pembelajaran, game, animasi, dan sebagainya, barangkali seperti serial-serial anak-anak di televisi, yang membuat hitungan-hitungan atau permainan-permainan kelereng atau apa yang konteksnya adalah konteks etnomatematik. Nah, jadi berarti di skema research and development. Jadi kembali mau pakai yang mana, mau pakai misalnya Dick and Carey atau yang lain silakan. Jadi di berbagai skema memungkinkan, kalau menurut saya tergantung interest Bapak Ibu, tergantung situasi yang mendukung bagi Bapak Ibu untuk melakukan riset. Saya rasa begitu, Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Jero. Ini ada lagi pertanyaan dari chat juga dari Norma Pramesti Wulandari. Pertanyaan yang sama juga dari Feli Ramuri. Pertanyaannya itu, bagaimana batasan untuk memilih warisan budaya dalam penelitian etnomatematik? Sejauh mana budaya harus digali sehingga bisa
bisa termasuk dalam etnomatematik. Itu batasan budayanya dan sejauh mana budaya itu bisa digali supaya masuk dalam kategori kajian etnomatematik. Begitu Pak Jero. Ya, baik. Terima kasih. Nah, dalam hal ini tadi definisi-definisi cukup banyak. Maksudnya yang saya sempat ulas atau tampilkan itu adalah yang ditulis oleh Scott tentang etnomatematik sebagai irisan 3 disiplin ilmu. Oleh Rosa dan Ore. Kemudian oleh Scott itu sebagai etno, budaya, kemudian matema, kemudian TICS. Lalu dari sisi budayanya inilah kita mesti betul-betul mempunyai pijakan yang mana yang dipakai acuan, karena kita memiliki kaidah penelitian bahwa meskipun dalam penelitian kualitatif misalnya ingin melakukan penelitian kualitatif, kita tidak diharuskan untuk membawa instrumen atau boleh dengan empty hand, tetapi di situ disebutkan tidak boleh dengan kepala kosong. Artinya tidak boleh kepala kosong itu apa? Tidak boleh empty head itu apa? Artinya kita mesti membaca referensi-referensi dalam hal ini budaya itu apa gitu. Nah, saya tadi merekomendasikan salah satu buku, maksudnya karya Prof. Kuncharaningrat, antropologi budaya, pengantar antropologi. Tetapi Bapak Ibu saudara pemerhati pendidikan matematik tentu memiliki referensi-referensi lain yang kira-kira berhubungan dengan budaya gitu. Jadi itu kalau dia sudah bahwa itu menjadi pijakan, contoh tadi sistem mata pencaharian, sistem teknologi seperti Prof. Budi sampaikan tentang bangunan itu kan sistem teknologi. Kemudian seperti misalnya cangkul di teman-teman dari Jawa dengan cangkul teman-teman dari Bali ternyata panjang gagangnya tidak sama gitu misalnya. Kemudian sudutnya tidak sama. Nah itu kan tentu apakah cangkul merupakan budaya? Ternyata ada, itu adalah masuk dalam sistem peralatan hidup gitu. Jangan-jangan sendok makan juga beda. Coba saudara yang pemerhati penyimak drama Korea, perhatikan sendoknya orang Korea beda loh dengan sendok kita. Itu kan peralatan hidup, bisa kita lihat. Kenapa dia buat sendok seperti itu? Nah itu misalnya, itu bisa dikaji. Jadi batasan-batasan kita itu budaya itu adalah kembali ke acuan. Bisa dikaji dalam artian kalau saya mengacu pada kerangka budaya, wujud budaya, unsur budaya yang disampaikan Prof. Kuncharaningrat. Saya rasa begitu, Pak Manto. Ya, terima kasih Pak Jero. Ini ceritanya masih belum ada yang tujuh tangan untuk bertanya ya. Saya lanjut membaca pertanyaan dari yang chatting aja dulu ya. Ini ada dari Pak Andi Saparudin. Pertanyaannya lumayan menarik ini, Pak Jero. Mohon izin bertanya, terima kasih Pak Jero presentasinya. Saya saat ini memiliki minat terhadap penelitian etnomatematik pada masyarakat adat. Namun saya mencoba untuk mengkaitkannya dengan learning trajectory yang memanfaatkan pengalaman belajar siswa agar dapat menghasilkan desain instruksional yang teraplikasikan dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana keterhubungan kedua konsep ini dapat menghasilkan suatu desain instruksional berupa model pembelajaran yang efektif untuk masyarakat adat? Begitu pertanyaannya, Pak Jero. Ya baik, selamat untuk selamat untuk ide, karena seperti yang saya sampaikan, saya ini narsis juga, kadang status WA juga tentang bagaimana pekerjaan gitu kan. Nah, tapi ini ada beberapa hal sepertinya agak luas gitu ya. Satu, ada learning trajectory di sini adalah yang sering berbicara tentang ini Dr. Samsul dari Universitas Hamka, Prof. Hamka. Kemudian tentang bagaimana mendesain suatu desain didaktis ini Pak Dr. Bagus dari PGRI Semarang, beliau yang beliau yang fokus di situ, beliau meneruskan Prof. Didi dan juga profesor-profesor lain yang fokus di bidang riset desain atau peneliti sebelumnya. Nah, kemudian dalam hal ini menghubungkan dari menggali sampai menghasilkan sebuah model. Acuan yang saya katakan agar kita kan selalu memiliki setidaknya memiliki landasan filosofis riset kita apa, landasan yuridisnya apa, itu pasti kita pertimbangkan. Dari landasan yuridis
kita tidak terbentur dengan yang sudah ada menurut saya ya. Karena dalam standar proses dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 kalau saya tidak salah, itu disebutkan bahwa bagaimana memotivasi siswa dalam belajar matematika menggunakan konteks-konteks yang dekat dengan mereka. Nah, itu salah satu. Lalu ketika kita melakukan membuat desain model, nah di sini sangat banyak yang bisa digunakan. Bisa saya dalam bagian di rumusan masalah disertasi yang nomor 5 kemarin menanyakan bahwa bagaimana model pembelajaran yang tepat untuk etnomatematik, tetapi tidak sampai pengembangan, hanya menanyakan ke guru-guru sebagai informan saya. Jadi di situ ada dikatakan bahwa memang belum di responden informan saya sudah beberapa menggunakan konteks, tetapi ternyata konteks budaya yang saya temukan, etnomatematik yang temukan belum digunakan. Sehingga kita bisa menyebutnya seperti ditulisan, tapi saya belum publikasikan secara luas, itu menyebut sebagai project based ethnomathematics itu misalnya, atau ethnomathematics based learning misalnya begitu, menyebutnya seperti itu. Tetapi kalau itu nanti saudara bisa tertarik untuk mengembangkan itu, saya rasa kalau dalam tahap pengembangan justru sangat menarik menjadi suatu model pembelajaran baru yang bisa dipilih oleh teman-teman guru kita gitu. Saya rasa begitu, Bang Manto. Ya, terima kasih Pak Jero. Itu jawabannya atas pertanyaannya Pak Andi tadi. Ya, selanjutnya ini sepertinya ada yang angkat tangan, itu Pak Dr. Karman. Ini, iya. Silakan Pak. Itu di-unmute dulu Pak Karman. Oh ya, oke. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dari Ternate, Maluku Utara. Wah, luar biasa, Pak. Universitas Hairun. Ya. Kebetulan kami punya kurikulum di Prodi Pendidikan Matematika Unhair Ternate itu. Iya. Diarahkan untuk cenderung kepada etnomatematika. Dan kalau kita lihat secara konsep, secara teori, etnomatematika ini sangat luas untuk dipelajari di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya terutama masyarakat yang berbudaya. Namun kalau kita telusuri lebih dalam, kapan kita membuat desain model matematika dari suatu etnomatematika, seolah-olah mirip ya antara etnomatematika dengan aplikasi matematika. Gitu. Ini yang saya kurang bisa membedakan. Bagaimana perbedaan antara etnomatematika dan aplikasi matematika? Ya, karena kalau kita mau bawa dari etnomatematika ke desain model, larinya ke aplikasi. Ini kira-kira mohon penjelasan. Kira-kira batasan antara etnomatematika itu seperti apa, dan luasan aplikasi matematika dalam kehidupan setiap hari ataupun kehidupan nyata itu kan seperti apa. Karena secara teori konsep matematika kan bisa diaplikasikan ke semua lini, ke semua aspek. Iya. Apakah itu di dalam teknik, teknologi, dalam ekonomi, dalam geografi, di dalam ilmu komputer dan sebagainya. Aplikasi matematika itu selalu ada. Makanya ini yang kami tanyakan itu, beda antara etnomatematika dan aplikasi matematika itu seperti apa, sehingga kemudian mohon penjelasan batasan etnomatematika di dalam aplikasi matematika itu seperti apa. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Karman. Ayo pertanyaannya, silakan Pak Jero. Baik, terima kasih Pak Karman Lanani dari Unhairun. Salam sehat dari saya di Tarakan. Ya, jadi kalau saya ingat lagi, ini sedikit cerita, justru yang mengenalkan pertama kali menyebut kata etnomatematik di telinga saya itu adalah Pak Dr. Joko Suratno, teman S2 saya yang ada di Unhairun juga. Tapi beliau sudah publikasi beberapa, tapi akhirnya beliau disertasinya bukan tentang itu. Dan saya yakin beliau sudah membaca banyak juga sebagai teman diskusi Pak Karman di sana, gitu kan. Saya bisa bilang beliau adalah yang mengantarkan saya ke topik ini, gitu. Nah, tapi dalam hal ini saya akhirnya kembali kepada salah satu
nanti di makalah saya tulis Pak Karman, itu Ambrosio mengatakan begini, matematika yang diajarkan secara formal di dalam kelas itulah matematika formal. Tetapi matematika yang ada di budaya-budaya kita, ada di kelompok pekerja, ada di kelompok budaya tertentu yang sudah diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang dihadapi dan sebagainya, itu yang beliau awalnya disebut sebagai etnomatematik. Akhirnya menyebar, tapi kan ini ibarat siklus. Apa sih sebenarnya kalau kita berpikir kembali, kenapa sih kita pusing-pusing belajar integral dan sebagainya? Saya kalau disuruh belajar integral, ya rambut saya sudah mulai putih juga nih Pak Karman itu kan. Ya, tapi dalam artian karena itu siklus, akhirnya bagaimana matematika bisa digunakan untuk untuk membantu menyelesaikan permasalahan atau menciptakan teknologi baru yang lebih mudah. Nah, dalam hal ini akhirnya kalau kita cari pembatasnya, saya menjadi seperti yang tadi saya sempat sampaikan waktu dalam beberapa pernyataan saya tadi, Prof. Didi Suryadi di UPI sempat menanyakan ke saya, lalu apa bedanya matematika dalam budaya dengan membudayakan matematika? Beliau sempat menanyakan itu yang saya butuh beberapa hari untuk ketemu beliau saat itu, karena itu mengganggu sedikit mengganggu menggoyahkan pendirian saya untuk tetap di topik yang sama. Nah itu seperti dalam hal ini, tapi secara tegas saya berikan pandangan kepada Pak Karman dalam hal kurikulum, karena termasuk di jurusan saya di sini juga etnomatematika dimasukkan sebagai mata kuliah wajib begitu. Tapi belum. Seperti di Universitas Surya Kencana saya dengar juga menggunakan. Kemudian di Universitas Nomensen Pak Dr. Agus juga di S2-nya memasukkan. Di UNY sudah dari dulu memasukkan ini, tapi beberapa program studi sudah memasukkannya. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kita berbicara dalam bidang pendidikannya, tentu sedikit berbeda. Kalau kita berbicara menggunakan etnomatematika dalam hal membekali mahasiswa kita untuk menjadi pendidik misalnya, tentu kita berbicara etnomatematik sebagai konteks atau motivasi pembelajaran. Tetapi kalau kita mau berbicara ke penerapan matematika, berarti kan lebih cenderung ke matematika murni atau matematika terapan. Nah, di situ jadi kelihatannya ada sedikit, dalam hal ini saya memiliki sudut pandang, kalau di dalam dunia pendidikan, maka dia etnomatematik ini lebih condong, lebih dominan pedagogiknya daripada profesionalnya gitu. Ke arah sana ya pandangan saya Pak Karman. Tapi dalam hal ini saya sangat terbuka untuk diskusi apa yang saya pikirkan, karena ini spontan berdasarkan memanggil memori-memori saya dan analisa sedikit, tentu sangat terbuka peluang kesalahan. Saya yakin Prof. Joshua yang sempat hadir, Prof. Budi atau Bapak Ibu lain memiliki pandangan-pandangan yang kira-kira bisa memberikan membantu dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Pak Karman. Saya rasa begitu, Pak Manto, silakan. Ya, terima kasih Pak Jero. Ini masih ada yang angkat tangan, ini ada Pak Toto Subroto. Pak ya. Toto. Silakan Pak Toto jika ada yang ingin ditanyakan. Bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jero. Siang. Mungkin Pak Jero udah lupa atau belum masih ingat? Masih ingat. Makasih Pak Jero. Saya mengikuti Pak Jero dari mulai sebagai mahasiswa UPI sampai promosi juga, dan buku disertasinya masih saya pegang Pak Jero. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak Jero, saya ada merasa dilema dalam pemikiran saya bahwa etno dan matematika ada dua ranah yang berbeda, di mana etno itu adalah suatu budaya dan matematika itu sendiri adalah konstruksi pemikiran yang lebih fokus pada dekontekstualisasi. Artinya realitas itu dihilangkan, bukan realitas dihilangkan, konteks itu dihilangkan menjadi suatu konsep yang baru. Konsep itu adalah tidak terkonteks pada sesuatu gitu. Jadi ya, betul, ada secara filsafat berarti ada kontradiksi gitu antara etno yang berbasis budaya dan matematika yang berbasis dekontekstualisasi. Karena kalau kita bicara persegi panjang, otomatis yang dibicarakan kan konsep abstrak persegi panjang gitu. Cuman
kalau pembelajaran di sekolah kita dikontekstualisasi menjadi apa gitu, meja atau apa. Nah, saya merasa gimana cara dilema saya itu bisa dijawab gitu. Saya terus terang melakukan aktivitas pemikiran etnomatematika jadi merasa terganggu pada saat berpikir begitu gitu. Kok ada kontradiksi antara budaya dan matematika? Itu yang pertama. Yang kedua, kajian etnomatematika itu lebih banyak tentang mengkonfirmasi matematika yang ada di budaya gitu. Dan selama ini saya belum melihat penelitian-penelitian yang bisa membangun bahwa matematika itu bisa dibangun dari budaya gitu, menjadi konsep yang umum, menjadi konsep yang benar-benar boom di matematik bisa digunakan. Nah, itu belum saya temukan gitu. Lebih banyak pada mengkonfirmasi matematik ke budaya, bukan budaya membangun matematika gitu. Itu mungkin dua hal itu yang membuat saya agak-agak kurang ini, mohon penjelasannya. Makasih Pak Jero. Baik, saya langsung saja sedikit menyampaikan apa maksudnya. Di sini ada, saya ingat pesan Prof. Jo tentang Prof. Josia. Terima kasih Prof. Kalau mudah-mudahan masih masih di akses. Prof. Jo menyampaikan bahwa pada awal-awal kuliah beliau menyampaikan bagaimana kita menyelesaikan sebuah penelitian. Bahkan dosen saya, pembimbing 2 waktu S1 juga sempat menyampaikan begini. Waktu menulis skripsi itu adalah latihan penelitian. Jadi semaksimal apapun dikerjakan, nanti ujung-ujungnya setelah wisuda kalau dilihat lagi kamu akan tertawa sendiri karena pasti ada yang salah. Nah, dari situ akhirnya itu yang menguatkan ketika ada seperti dilema-dilema yang Mas Toto sampaikan. Tapi terkait pertanyaan Mas Toto tadi, yang pertama yang ingin saya jawab, apakah masih ingat Mas Toto? Saya tidak akan bisa melupakan Mas Toto karena pernah ada pengalaman sedikit ketika Prof. Toto Nusantara dari UM WA saya akan jawab, oh ya Mas, sehat. Ternyata setelah saya cek, beliau adalah Prof. Toto Nusantara, Bu. Saya kira Mas Toto yang WA. Nah, itu kejadian yang berkaitan dengan Mas Toto. Kemudian yang tadi, antara kita misalnya, kalau kita berpikir memang matematik yang kita di kita matematika formal itu kan banyak maksudnya mengandaikan apa istilahnya itu ya, artinya dibuat kondisi yang betul-betul seolah-olah persis begitu. Contoh soal kita lah kalau kita perhatikan, persegi panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm. Padahal kita ketika mengukur tanah tidak pernah menemukan persis tanah yang persis dalam ukuran meter misalnya. Pasti ada sekian sentimeter bahkan sekian milimeter. Tapi itu kan sudah sedikit dipotong bahwa dibuat kondisi yang ini gitu. Yang yang ideal gitulah maksudnya. Nah, dalam hal itu akhirnya ketika kita kalau dalam hal ini Mas Toto menyampaikan bagaimana saya mengatasi dilema yang dihadapi itu adalah saya selalu mengacu, ini pernah waktu S2 saya alami, bagaimana kita membaca beberapa referensi yang kira-kira memang cocok dengan pandangan-pandangan atau topik karya ilmiah kita. Nah, di situ kan seperti yang saya sampaikan tadi, pengertian etnomatematik saja sekarang sudah sangat beragam. Karena apa? Karena memang banyak peneliti memiliki penafsiran-penafsiran atau akhirnya menuliskan dalam bentuk pengertian-pengertian berdasarkan analisanya itu. Nah, akhirnya dalam hal ini intinya saya ingin menyampaikan ke Mas Toto adalah ada beberapa referensi yang mengatakan bahan pendidikan matematika itu adalah salah satu kajian untuk mempelajari etnomatematik. Bahkan ada peneliti yang menulis seperti itu. Gitu. Begitu yang saya ini ke Mas Toto. Yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua saya sedikit belum jelas saya dengar. Mas Toto barangkali sedikit bisa Mas Manto sampaikan sedikit, ingatkan. Gitu. Ya, Pak Toto masih ada? Pak Toto itu di-unmute dulu. Oh ya, siap. Iya. Ini Pak, lebih kebanyakan di etnomatematika, kajian etnomatematika itu lebih banyak pada konfirmasi
pengetahuan matematika yang ada di budaya gitu. Ya. Sedangkan bagaimana membangun matematika dari budaya itu saya belum menemukan. Padahal menurut saya sisi itu juga harus dieksplor gitu. Jadi selama ini konsep-konsep matematika itu justru berdiri sendiri gitu. Tidak ada ranahnya dari budaya. Nah, saya pengen ya dilema itu sih yang ingin konfirmasi. Begitu Pak Jero. Ya, baik Mas Oto. Jadi sejauh ini adalah bagaimana mengeksplorasi ada matematika yang ada di budaya. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat memasukkan matematika ke budaya, barangkali begitulah. Mungkin mudah-mudahan saya tidak keliru menanggapinya, memahami maksud dari Mas Toto. Namun dalam hal ini pandangan saya adalah kalau kita selaku pendidik, kita kan tentu juga ingin mendekatkan matematika itu ke anak-anak dan ke lingkungan. Nah, oleh karena itu banyak yang sudah dieksplorasi sejauh ini seperti Mas Toto bilang adalah mengeksplorasi atau matematika dari budaya-budaya yang ada. Nah, oleh karena itu kita dalam melalui riset dan riset dan development kita bisa juga merancang misalnya permainan-permainan tertentu dengan menyelipkan nilai-nilai matematika ke dalamnya gitu. Jadi justru memodifikasi permainan tradisional untuk menghasilkan suatu permainan baru misalnya yang ramah dengan anak dengan menyelipkan konsep-konsep matematik gitu. Jadi itu yang tadi saya di awal sempat saya singgung bahwa antara matematika yang ada pada budaya atau membudayakan matematik gitu. Jadi yang kedua ini yang sepertinya yang Mas Toto harapkan adalah bagaimana kita bisa membudayakan matematik begitu. Jadi intinya dalam hal ini kita bisa mungkin merancang lewat pendidikan terutama itu adalah misalnya dalam permainan atau dalam cerita-cerita dan sebagainya begitu. Itu Pak Manto, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Jero. Bapak Ibu di room kita ini juga hadir Prof Joshua Sabandar. Ya. Halo Prof, selamat siang. Selamat sore Prof. Ya. Selamat sore. Iya. Silakan Prof. Barangkali ada hal-hal yang bisa Prof share ke kita semua di sini. Oke, Pak Agus, terima kasih. Saya coba untuk join di acara webinar ini karena saya juga ingin ikut mencermati perkembangan dari bidang pendidikan matematika yang menjadi apa yang kita fokus, jadi kita punya keakraban. Nah, yang kedua, saya bangga melihat bahwa ada Pak Agus dan kawan-kawan semua yang bergabung di dalam IMES ini untuk mengambil bagian, dan saya menyaksikan betapa semangat itu muncul dengan luar biasa. Nah, kalau saya mencermati tadi yang diungkapkan oleh Pak Jero, yaitu tentang ethnomathematics, dan saya melihat bahwa kata ethno sendiri itu menyangkut dengan suatu budaya atau suatu tradisi, ataupun kita kenal dengan istilah lain adat. Sesuatu aktivitas kehidupan setiap hari dari sekelompok masyarakat yang melakukannya secara teratur mengikuti aturan-aturan yang mereka miliki. Nah, masing-masing budaya kelompok masyarakat punya gaya sendiri. Nah, di dalam hal ini ada konteks. Ada konteks yang sebetulnya kalau mau dilihat lebih jernih, ada mengandung konsep-konsep matematik yang mungkin belum disadari oleh masyarakat adat. Yang mungkin karena mereka belum memiliki pemahaman secara ilmiah, secara epistemologi untuk memunculkan konsep-konsep matematik di sana. Konsep itu tersembunyi di dalam konteks adat budaya dari kelompok itu. Nah, pendidik matematik atau peneliti pendidikan matematik yang menyadari adanya situasi seperti ini tentu akan menggunakan kemampuannya
kemampuan dalam penelitian, kemampuan dalam bidang keilmuan untuk mengungkapkan, mengangkat hal tersebut. Konsep-konsep matematik yang tersirat di dalam akar budaya kelompok masyarakat tertentu. Peneliti pendidikan matematik inilah yang mempunyai otoritas keilmuan untuk mengungkapkannya. Karena konsep tersebut dia berakar di dalam budaya itu. Karena itu istilah yang mungkin sejalan dengan ethnomathematics adalah bagaimana sebagai peneliti mengubah konteks tersebut ya menjadi konsep matematik. Sesederhana apapun, tetapi dia mempunyai suatu tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa di dalam kehidupan masyarakat tradisional itu ada perilaku budaya yang mengandung atau yang syarat dengan konsep matematika. Sesederhana apapun, tetapi itu ada. Dan saya sudah beberapa kali membimbing mahasiswa itu yang dari Banten, yang dari Ambon, yang dari beberapa tempat, yang dari Kupang pernah ada yang berkonsultasi dengan saya tentang hal tersebut, ataupun yang dari Toraja. Dan semua itu mengkonsepkan, mengungkapkan konsep matematik yang ada di dalam konteks budaya lokal itu. Jadi saya berharap bahwa karena rekan-rekan ini menjadi peneliti yang saya anggap mempunyai suatu motivasi untuk maju, dipandang memiliki kemampuan untuk menggali. Dan itu relevan dengan perkembangan saat ini. Bagaimana menemukan konsep matematik di dalam budaya itu. Nah mungkin kalau kita sudah mendalami tentang realistic mathematics education, nah konteks yang ada itu yang harus kita ubah. Yang dari sesuatu yang sifatnya sangat konkret, yang unstructured, diubah menjadi sesuatu yang abstrak, ya, yang terstruktur dengan baik, mungkin dengan proses abstraksi, ya, di dalam proses belajar. Dan saya kira di dalam iklim kurikulum yang dicanangkan sekarang ini, justru kita yang harus lebih memanfaatkan hasil penelitian dari teman-teman untuk menggali matematik, menemukan konsep matematik yang berakar di dalam budaya dari masyarakat kita. Saya bangga dengan presentasi ini, mudah-mudahan kehadiran saya ini dapat memberikan suatu semangat, inspirasi untuk tetap tekun mengembangkan penelitian. Barangkali Pak Agus, sampai di sini dulu. Juga Pak Jero, selamat. Dan saya ikut bangga untuk penampilan kalian semua. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Terima kasih banyak Prof. Joshua buat sharing yang sudah diberikan. Mudah-mudahan sharing yang diberikan yang bisa bermanfaat khususnya untuk penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan etno. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari chatting dulu ya, ada pertanyaan dari Pak Budi Mulyono di Universitas Sriwijaya. Pertanyaannya, saya belum begitu paham dengan etnomatematik. Namun dari pemaparan Pak Jero, nampaknya ada kaitan etnomatematik dengan sains, teknologi, engineering, arts, and mathematics. Biasa kita dengar dengan istilah STEAM. Apakah penelitian etnomatematik dapat juga dikatakan sebagai penelitian yang berkaitan dengan STEAM? Begitu Pak Jero, pertanyaan dari Pak Budi Mulyono. Silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini memang akhir-akhir ini kita muncul yaitu istilah STEAM, sains, teknologi, engineering, matematik, termasuk seni ya, gitu kan. Kemudian dalam hal itu, kalau dari penelitian-penelitian dalam artian jurnal-jurnal yang saya baca akhir-akhir ini memang belum mengarah ke STEAM gitu, karena yang baru yang saya temukan itu sebagian besar adalah bagaimana mengidentifikasi atau mengeksplorasi etnomatematika dari budaya yang ada di masyarakat. Dalam hal itu artinya secara skema ataupun dalam hal ini
ketika kita bicara menghubungkan dengan STEM seperti Pak Budi sampaikan, kalau kita mau mencari hubungannya, memang ada. Kenapa? Karena STEM itu kan salah satunya kan matematik, itu dulu satu. Sementara etnomatematik ini irisan dari matematik. Kemudian etnomatematik ini juga berhubungan dengan pendidikan matematik. Walaupun dalam hal ini misalnya di STEM itu kalau kita bicara pendidikan matematikanya, berarti kan bukan sebagai kajian matematika murninya, bukan di STEM-nya, itu di pendidikan, di sosial humaniora gitu kan. Tetapi kalau kita kembali lihat tadi bahwa budaya-budaya itu bisa masuk ke kesenian, bisa masuk ke teknologi, kemudian bisa masuk ke dalam organisasi sosial, sistem mata pencaharian, maka tentu ketika ada yang akan mengambil riset atau fokus pada mengaitkannya dengan STEM, saya yakin bisa, tapi tidak secara keseluruhan sekaligus seperti itu. Begitu pandangan saya seperti itu, Pak Budi. Tapi saya seperti yang saya bilang tadi, walaupun dalam hari ini saya sebagai narasumber, dalam artian saya juga belajar banyak dari tanggapan-tanggapan Bapak Ibu atau teman-teman audien, termasuk dari Prof. Budi, Prof. Joshua, kemudian Pak Karman tadi, dan teman-teman yang lainnya. Gitu. Cuman kebetulan saja saat ini untuk memandu diskusi, saya seolah-olah membagikan pandangan-pandangan saya yang tentu banyak keterbatasannya. Saya rasa begitu, Pak Manto. Ya, terima kasih Pak Jero. Itu jawaban pertanyaan untuk Pak Budi. Kita lanjut lagi, nih ada beberapa chatting yang udah di atas, ini udah lama di atas, udah terbaca dari tadi. Kita jawab dulu yang pertanyaan-pertanyaan yang di chat. Ini pertanyaan dari Ibu Tutiarni Nebaho. Mirip-mirip pertanyaannya, saya cari pertanyaan yang mirip-mirip itu. Pertanyaan Ibu Tuti, jika dalam proses pembelajaran guru menghadirkan contoh kontekstual, apakah itu termasuk dalam etnomatematik? Begitu, Pak Jero. Iya. Nah ini saya tadi kalau kita ulas lagi ada yang ditulis ada yang menyebut sebagai made in context prudental gitu kan. Kemudian ada Prof Joshua menyampaikan tentang realistic mathematics education atau PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Kemudian ada lagi contextual teaching and learning gitu. Nah itu tentu memiliki irisan-irisan keterkaitan. Namun dalam hal ini kalau memang ingin menyebutnya fokus pada etnomatematik, saya memberikan rekomendasi dalam tataran tataran implementasi di kelas, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah ataupun misalnya di perguruan tinggi, itu kita mengambil publikasi-publikasi atau etnomatematik yang sudah dipublikasikan oleh peneliti-peneliti dalam jurnal, artikel jurnal ataupun dalam buku gitu misalnya. Oleh karena itu sehingga ketika ada pertanyaan, oh itu bukan etnomatematik, itu contextual teaching and learning, itu RME, itu matematika in context, itu kearifan lokal, itu misalnya ada seperti itu, setidaknya kita selaku peneliti atau selaku pendidik kita bisa memberikan penjelasan bahwa ini sudah dipublikasikan dan saya ambil dari penelitiannya si ini gitu. Jadi secara teknis saya memberikan pandangannya seperti itu gitu. Itu Pak Manto ya. Ya, terima kasih Pak Jero. Ini ada juga sedikit menambahkan, ini kata ada Pak Dem Samo. Untuk menyampaikan pendapat saja sepertinya, bukan bertanya. Ini saya bacakan saja ya Pak Dem Samo. Selama bertemu Pak Jero, sedikit menambahkan bahwa etnomatematika dalam konsep yang lebih tinggi dari sekedar melihat bentuk fisik dalam budaya yang kemudian dipadankan dengan konten matematika terkait. Etno menekankan pada cara berpikir masyarakat budaya sehingga bentuk fisik dan lainnya itu ada. Misalkan kita melihat salah satu bentuk geometris dalam budaya tertentu. Etno bekerja pada wilayah eksplorasi cara berpikir, bagaimana bentuk geometris itu dibuat oleh masyarakat budaya yang tidak mempelajari matematika formal. Dalam perkembangannya, situasi budaya diangkat dalam kegiatan pembelajaran sebatas pada tampilan fisik sebagai konsepsi awal yang menghantar siswa
dengan pengetahuan awal budaya itu ke matematika formal. Itu sedikit tambahan pendapat dari Pak Demsamo. Itu Abang Dami. Jadi saya Oh. sudah menyapa secara pribadi Bang Dami. Terima kasih. Saya sudah membaca bagaimana Bang Dami membuat kata kunci dari konseptualisasi, kemudian sampai kategorisasi, sampai pada teori substantif pada disertasi Bang Dami. Itu juga memberikan inspirasi yang banyak pada selesainya disertasi. Terima kasih atas sharing pengetahuannya, dan saya akan selalu membutuhkan itu. Ya. Iya. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaannya. Kami mohon maaf, ini sebenarnya begitu banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang terlewatkan dari atas ke bawah, pertanyaannya cukup bagus semua. Namun mohon maaf, kita batasi dulu pertemuan sampai di sini. Ini pertanyaan-pertanyaannya mungkin nanti bisa dijawab lebih lanjut oleh Pak Jero, bisa dibaca. Yeah. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang terjawab di artikel. Nanti sesudah ini akan di-share artikel tentang tema kali ini. Mari kita baca sama-sama. Mudah-mudahan pertanyaan dari Bapak Ibu ada jawabannya pada artikel tersebut. Begitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di chat itu, kita sudah share Google formulir untuk mendaftarkan nama dari kita supaya dapat dibuatkan di sertifikatnya. Bapak Ibu bisa lihat di chat di bagian terakhir itu di-share oleh Pak Dr. Wahyu Hidayat untuk kita isi sama-sama untuk sertifikat dan lain sebagainya. Terima kasih kami ucapkan ke Pak Dr. Jero Budi Darmayasa buat sharingnya kali ini. Luar biasa, mudah-mudahan apa yang dapat kita simak hari ini bisa berguna untuk pembelajaran matematika, pendidikan matematika khususnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi ini adalah suatu webinar yang diselenggarakan oleh PMPM, itu Peneliti Muda Pendidikan Matematika. Sesudah ini akan ada lagi series webinar yang lain yang juga diselenggarakan oleh PMPM. Kami yakin Bapak Ibu akan tetap ikut karena akan ada pembicara-pembicara yang hebat-hebat yang akan menyampaikan, yang akan sharing ilmunya kepada kita semua. Barangkali itu, sedikit penutup, barangkali kita kasih kesempatan lah kepada Pak Wahyu ya. Pak Wahyu sebagai Ketua PMPM, Ketua Umum PMPM, barangkali bisa sharing kepada kita, memperkenalkan kita apa itu PMPM, dan apa saja yang bisa kita dapatkan dari sharing di PMPM ini. Ini Pak Wahyu, mana nih Pak Wahyu ini? Iya. Ayo Pak Wahyu, silakan. Pak Dr. Wahyu Hidayat dari IKIP Siliwangi. Baik, terima kasih Pak Agusmanto, Pak Dr. Agusmanto. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Kami ingin menyampaikan bahwa webinar ini diselenggarakan oleh salah satu asosiasi perkumpulan, walaupun perkumpulan kecil mau disebut sebagai perkumpulan besar ataupun kecil, tapi kami menyebutnya adalah aktivitas-aktivitas pemuda di bidang pendidikan matematika, khususnya dalam hal penelitian di pendidikan matematika. Jadi kami menamakan namanya Peneliti Muda Pendidikan Matematika atau PMPM. Nah, ini mohon tidak dijadikan sebagai saingan kakak ya tadi kalau misalkan oleh Pak Joshua, saingannya IMES ataupun IndoMS, bukan, tapi ini adalah hanya aktivitas saja, hanya aktivitas, dan walaupun kita sudah Kemenkumham, kita hanya beraktivitas untuk membesarkan nama pendidikan matematika khususnya dalam kolaborasi penelitian ataupun publikasi dalam penelitian pendidikan matematika. Untuk webinar ini Bapak Ibu, ini
akan berseries untuk saat ini Pak Dr. Jero Budi Darmayasa dari Borneo, dari Universitas Borneo. Ke depan akan ada lagi pembicara-pembicara lagi yang sudah ada namanya, kalau tidak salah ada Ibu Dr. Yulianti Harisman, nanti dengan Dr. Bagus Arisa Putra, ada Dr. Samsul, dan ini saya juga sedang melobi tadi yang disampaikan Pak Jero, saya barusan melobi dengan Pak Dr. Damianus. Ya, ini kawan satu alma mater saya yang pertama kali lulus dari dalam satu angkatan saya, beliau Pak Dr. Dami, beliau sudah di kata kuncinya dari Pak Jero sudah disampaikan. Ya kemungkinan nanti ke depan akan kita undang juga, dan kawan-kawan juga apabila yang berminat berbagi sharing, nanti silakan hubungi kawan-kawan karena saya di IMS ataupun teman-teman di dalam grup prodi masing-masing bisa menyampaikan. Saya ingin berkesempatan untuk menyampaikan tentang keilmuan saya kepada halayak ramai, nanti tinggal dikonfirmasi kepada tim, ke PMPM, sehingga nanti kita bisa adakan bersama seperti ini kegiatannya. Mungkin itu Bapak Ibu, kami tidak membuka pendaftaran dan lain sebagainya seperti anggota, yang intinya kami hanya ingin men-sharing, dan kita pun nanti ada kolaborasi artikel, kita punya jurnal juga tapi belum di launching ya, tapi kedepannya mudah-mudahan ada kolaborasi riset dan kolaborasi publish dengan teman-teman di bidang pendidikan matematika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wahyu, Bapak Ibu semua. Terima kasih buat kehadirannya. Sampai di sini acara webinar kita kali ini. Sampai ketemu di webinar PMPM seri selanjutnya. Jangan lupa untuk mengisi form untuk yang tadi sudah di-share di bagian chat. Demikian, selamat sore untuk kita semua.